Shalom saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Nama saya Daniel Jimmy dan saya berasal daripada Kudat, Sabah. Saya juga dilahirkan di dalam keluarga seorang hamba Tuhan, dibesarkan di dalam keluarga seorang hamba Tuhan. Dan puji Tuhan, di dalam video kali ini saya akan berkongsi kesaksian hidup saya, bagaimana Tuhan Yesus mengubah hidup saya secara pribadi. Saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Yesus, pada awal tahun 2017 saya sudah bergelar sebagai usahawan ataupun businessman, dan saya sudah mempunyai syarikat sendiri, dan syarikat saya berkembang di dalam bidang landscape dan pertanian. Di dalam tempo saya bekerja sendiri, saya hidup di dalam kemewahan dan kelimpahan, dan saya mulai melupakan kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup saya. Selama saya hidup dalam kelimpahan, saya mulai untuk tidak setia dalam memberi persepuluhan, tapi dalam masa yang sama saya tetap memberi persembahan hanya semata-mata untuk dilihat orang bahwa saya mempunyai uang yang banyak dan saya mampu untuk memberi persembahan yang banyak. Saudara-saudari, dalam kehidupan saya di dalam seorang businessman, saya mulai menjadi hakim dan saya mulai menjadi orang yang terlalu cepat untuk menghakimi hidup orang. Seakan-akan saya orang yang paling benar, dan semua pelayanan di dalam gereja saya merasakan bahwa diri saya adalah orang yang paling mampu untuk melakukan yang terbaik. Nah, sampai satu titik, saudara, Tuhan mengizinkan sesuatu yang di luar daripada pemikiran saya, yaitu rekan perniagaan saya sendiri sabotage perniagaan saya. Pada awalnya apa yang dilakukan kepada saya itu kelihatan baik dan sangat menguntungkan saya secara pribadi. Apa yang dia lakukan? Dia memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada saya untuk menjalankan dan meneruskan perniagaan kami. Akan tetapi di dalam senyap-senyap dia sudah melakukan sesuatu yang tidak baik di belakang saya. Dan bermula daripada titik itu, saya mulai jatuh, dan terus jatuh. Saya tidak berdaya lagi untuk bangkit. Yang lebih parah lagi, saya kehilangan semua proyek saya dan saya tidak mempunyai pendapatan walau 1 sen pun. Sebelum ini, saya mempunyai pendapatan yang cukup besar untuk saya secara pribadi dan cukup untuk saya melupakan kebaikan Tuhan di dalam hidup saya. Nah, saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Yesus, di titik terendah saya mulai mencari pekerjaan dan saya mulai mencari sesuatu yang mampu mencukupkan saya pada waktu itu. Salah satunya adalah saya mencari pekerjaan di beberapa syarikat landscape yang terbesar di Sabah. Salah satunya adalah syarikat yang pernah saya kalahkan dalam merebut tender di salah satu mall di kota Kinabalu. Dan saudara, proses ini juga sangat menyakitkan saya, karena saya harus berdepan dengan bekas majikan saya dan juga bekas pesaing utama saya dalam perniagaan landscape. Dalam tempo 1 minggu, saya tidak mendapat jawaban. Dan saya mencoba untuk memohon kerja sebagai pengawal keselamatan lagi setelah saya memohon di mantan ataupun bekas majikan saya.
Lalu saya memohon sebagai pengawal keselamatan, dan hal yang sama saya lalui, yaitu tidak ada maklum balas daripada syarikat tersebut. Saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Yesus, pekerjaan yang ketiga saya memohon ialah sebagai pekebun di sebuah rumah orang-orang tua di sekitar kota Kinabalu. Apa yang terjadi adalah mereka menolak saya karena saya mempunyai pengalaman yang besar dalam landscape, sehingga kelayakan saya itu membuatkan mereka menolak saya. Dan saudara-saudari, di dalam keadaan saya seperti itu, saya mulai merasa putus asa dan menyalahkan Tuhan. Di dalam apapun yang saya lakukan pada ketika itu, saya mulai menyalahkan Tuhan. Dan saya mulai marah dengan Tuhan. Dan di titik itulah saya memilih untuk meninggalkan Tuhan Yesus dalam hidup saya. Walau bagaimanapun, setelah saya membuat keputusan untuk meninggalkan Tuhan dalam hidup saya bersyukur karena Tuhan menggerakkan Bapak saya untuk membawa saya ke satu pelayanan di daerah Sandakan, Sabah, yaitu penuaian jiwa Borneo pada tahun 2019 bulan 10. Dan pada waktu malam kebaktian kebangunan rohani ataupun KKR pada ketika itu, saya mendengar ada suara yang berbisik dalam hati saya. Dan ketika hamba Tuhan yang diundang daripada Indonesia yang sedang berkhotbah, suara itu berbunyi demikian. Lihatlah pastor ini, satu hari nanti kamu akan kupakai seperti dia. Lalu saudara, saya mulai menolak itu karena saya tidak mau menjadi seorang hamba Tuhan sepenuh asa. Karena saya melihat bagaimana cabaran dan kesusahan seorang hamba Tuhan di dalam pelayanan. Karena saya juga dilahirkan di dalam keluarga hamba Tuhan. Nah, saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang terjadi pada malam KKR kedua itu, dalam ribuan orang yang datang pada malam itu, saya di antara orang yang terawal yang dipanggil, dan hamba Tuhan itu mulai bernubuat kepada saya tentang panggilan saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu juga berkata seperti suara yang berbisik dalam hati saya yang sebelum ini. Dan setelah itu, saya mulai untuk memuji. Saya mulai memuji apa yang hamba Tuhan itu nubuatkan kepada saya. Karena saya teringat ada satu ayat firman Tuhan yang mengatakan seperti ini. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Nah, apa yang terjadi? Setelah saya memuji dengan apa yang hamba Tuhan itu membuatkan kepada saya, Tuhan mulai menjawab. Tuhan menjawab dengan tepat pada waktunya. Dan dalam keadaan seperti ini, saya mendapati dan saya belajar sesuatu yang baru. Karena saya memuji dan saya mendapat jawaban yang sangat-sangat cepat. Dan saya dapat menangkap sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan di dalam hidup saya. Nah, saya melihat bahwa Tuhan mempunyai tujuan yang besar dalam hidup saya. Dan Dia benar-benar mau mengubah hidup saya. Bahkan Dia mau memakai saya yang hanya manusia biasa. Ketika saya dalam keadaan bergumul, saya teringat ada satu ayat firman Tuhan yang pernah saya baca sebelum ini. Dan firman Tuhan itu sangat menguatkan saya. Dan firman Tuhan itu terdapat di dalam Yohanes 15 ayat 16 hingga 17. Dan berbunyi demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu
supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah orang akan yang lain. Firman ini sangat menguatkan saya secara pribadi, dan setelah saya membaca dan merenungkan ayat ini, saya mulai untuk merendahkan diri, dan saya mengambil keputusan untuk mengikut Yesus sampai akhir hidup saya. Nah, saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan meletakkan saya di sebuah sekolah seminari di Sabah, yaitu Seminari Teologi Sabah ataupun STS, dan saya dapat menjalani proses pembentukan di sini, dan saya dapat mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi, dan siapa Tuhan Yesus bagi saya dan bagi setiap orang yang berdosa ini. Terima kasih saudara-saudari karena sudah menonton video ini. Saya percaya bahwa Anda diberkati melalui kesaksian ini, dan biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan lewat daripada video ini. Terima kasih. Tuhan memberkati. Kamu akan menerima urapan kuasa Tuhan. Kamu akan dipakai Tuhan. Ini adalah khotbah yang luar biasa. Masuk sekolah Alkitab, Tuhan akan pakai kamu dengan very powerful. I saw fire is on your hand.